Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu Sagung Dumadi. Saudaraku semua, mari kita panjatkan doa dalam hati. Semoga malam ini kita diberi ketenangan, kejernihan, dan kebijaksanaan untuk memahami makna hidup kita masing-masing. Sebelum kita mulai lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk membalas salam dengan ucapan Rahayu di kolom komentar, sebagai bentuk doa agar energi baik menyertai kita bersama. Pernahkah panjenengan melihat seseorang yang tampak kuat, mampu menghadapi segala tantangan, tapi di balik itu ada kesepian yang begitu dalam? Orang yang disegani banyak orang, namun saat malam tiba, hanya kesunyian yang jadi temannya? Konon, itulah salah satu gambaran tentang mereka yang lahir di weton Wage. Mereka membawa kekuatan besar, perlindungan leluhur, firasat tajam, daya tahan hidup yang luar biasa. Tapi anehnya, Wage sering merasakan sepi, seakan berjalan sendiri di tengah keramaian. Kenapa bisa begitu? Apakah kekuatan besar memang harus dibayar dengan kesendirian? Dalam tradisi Jawa, weton bukan sekadar penanda hari lahir. Ia adalah cermin takdir, peta yang menggambarkan watak, rezeki, bahkan perjalanan batin manusia. Dan Wage adalah salah satu weton yang penuh misteri. Banyak orang menyebut Wage sebagai weton para pengembara batin. Kuat, tangguh, tapi jarang merasa benar-benar dimengerti. Malam ini, mari kita telusuri bersama 5 rahasia tentang Wage. Mengapa mereka memiliki kekuatan besar, tapi justru sering merasa sendirian. 1. Kekuatan batin yang luar biasa. Sejak kecil, orang Wage seringkali sudah ditempa oleh keadaan. Ada saja ujian hidup yang datang silih berganti, seolah semesta memang sengaja mengasah keteguhan hati mereka. Bayangkan, seorang anak Wage mungkin lahir dalam keluarga yang penuh keterbatasan, namun justru dari sanalah ia belajar arti tanggung jawab lebih cepat dibanding anak-anak lain. Atau ada pula yang hidupnya dipenuhi cobaan sakit, kehilangan, bahkan kegagalan berulang. Tapi alih-alih menyerah, mereka justru tumbuh menjadi pribadi yang tahan banting. Inilah salah satu kekuatan besar Wage, daya tahan batin. Mereka bisa jatuh berkali-kali, tapi entah bagaimana selalu bangkit kembali. Tidak jarang orang lain heran, bagaimana mungkin dia bisa tetap berdiri setelah semua penderitaan itu? Jawabannya sederhana, karena jiwa Wage memang ditempa untuk kuat. Kekuatan batin ini tidak hanya terlihat dalam menghadapi kesulitan, tapi juga dalam sikap mereka terhadap kehidupan. Wage jarang mengeluh secara terbuka, meski hatinya perih. Mereka memilih diam, karena bagi mereka, diam adalah cara menjaga martabat. Ada pepatah Jawa yang cocok untuk menggambarkan ini. Meneng nanging watake kenceng. Diam, tapi wataknya kuat. Namun, kekuatan ini seringkali membuat Wage tampak berbeda di mata orang lain. Mereka terlihat keras, tidak mudah tersentuh, bahkan kadang dianggap dingin. Padahal di balik itu semua, Wage menyimpan luka yang dalam. Justru karena terbiasa menanggung sendiri, mereka tampak lebih tangguh dibanding kenyataannya. Yang unik, kekuatan batin Wage sering menular pada orang sekitarnya. Saat keluarga dalam masalah, orang Wage lah yang biasanya jadi penopang. Saat teman putus asa, orang Wage lah yang memberi semangat. Mereka seperti pohon beringin yang menaungi siapa saja yang datang berteduh, meski dirinya sendiri sering kehujanan. Tetapi, ada sisi lain yang jarang disadari. Kekuatan besar ini membuat Wage terbiasa mengandalkan dirinya sendiri. Mereka jarang meminta bantuan, jarang menangis di depan orang lain, jarang menunjukkan kelemahan. Akibatnya, orang sekitar sering salah paham, mengira Wage baik-baik saja, padahal dalam dirinya ada pergulatan yang tak terucapkan. Disinilah paradoks itu muncul. Semakin kuat seseorang, semakin besar pula kesendiriannya. Karena tidak semua orang bisa memahami kedalaman luka yang mereka sembunyikan. Wage terlihat tegar, padahal di baliknya ada hati yang sering merasa sendiri. Seperti pepatah Jawa berkata, "Watu sing ajek, ora gampang obah." Batu yang tegak, tidak mudah bergeser. Begitulah Wage, tegak di luar, meski di dalamnya menyimpan segala badai yang berputar. 2. Perlindungan leluhur yang tak terlihat. Dalam tradisi Jawa, ada keyakinan bahwa roh leluhur tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hadir sebagai penjaga, sebagai penuntun, dan sebagai pengingat bagi anak cucu yang masih hidup. Bagi mereka yang lahir di weton Wage,
Ikatan dengan leluhur ini seringkali terasa lebih kuat, lebih dekat, seakan ada tali batin yang tidak bisa diputus. Konon, orang Wage kerap mengalami kejadian-kejadian yang membuat orang lain terheran-heran. Misalnya, saat sedang berada di jalan, tiba-tiba terlambat beberapa menit karena hal sepele, dan ternyata setelah itu ada kecelakaan di jalur yang semestinya mereka lewati. Atau ketika mereka tersesat di hutan, tiba-tiba muncul orang asing yang menunjukkan jalan pulang, lalu menghilang begitu saja. Peristiwa semacam ini dianggap sebagai bukti bahwa leluhur masih ikut menjaga, menuntun, dan menolong di saat genting. Perlindungan gaib ini membuat Wage sering selamat dari bahaya yang tampaknya mustahil dihindari. Tidak hanya sekali dua kali, melainkan berulang kali. Mereka seperti memiliki perisai tak kasat mata yang melindungi dari niat jahat, bencana, maupun malapetaka. Inilah sebabnya banyak sesepuh mengatakan, Wong Wage iku ora gampang tiba. Orang Wage tidak mudah jatuh. Namun, perlindungan ini bukan tanpa konsekuensi. Justru karena selalu dijaga, Wage sering merasa berbeda. Mereka merasakan ada sesuatu yang mengawasi setiap langkah, seolah hidupnya tidak sepenuhnya bebas. Kadang, ketika ingin melakukan sesuatu yang keliru, ada saja halangan. Misalnya, saat ingin berbuat jahat, tiba-tiba ada rasa takut yang menggelayut. Atau ketika hendak mengambil jalan salah, ada peringatan lewat mimpi atau firasat. Kehadiran leluhur ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, mereka memberi rasa aman. Tapi di sisi lain, mereka membuat Wage sering merasa terikat. Hidup seperti selalu dalam pengawasan, tidak bebas sepenuhnya memilih jalan. Akibatnya, Wage sering merasa sendirian, karena meski dikelilingi banyak orang, hanya dirinya yang merasakan kehadiran gaib itu. Orang lain tidak tahu, tidak paham, bahkan mungkin menganggapnya berlebihan. Bayangkan, betapa beratnya perasaan itu. Ingin bercerita, tapi takut dianggap aneh. Ingin mengabaikan firasat, tapi justru gelisah sepanjang malam. Akhirnya, Wage memilih diam, memendam, dan berjalan sendiri. Sesepuh sering mengingatkan, leluhur ora mung enja, nanging uga maringi tandha. Leluhur tidak hanya menjaga, tapi juga memberi tanda. Tanda inilah yang sering datang lewat mimpi, suara halus, atau sekadar rasa resah yang sulit dijelaskan. Wage yang peka akan menangkap tanda itu, lalu menyesuaikan langkahnya. Tapi bagi Wage yang keras kepala, tanda itu bisa berubah menjadi teguran keras, bahkan penderitaan. Dengan kata lain, perlindungan leluhur bukan sekadar hadiah, melainkan juga tanggung jawab. Wage dipilih untuk dijaga, agar ia bisa menjalankan tugas batinnya. Namun, justru karena itulah Wage sering merasa berbeda, terasing, bahkan kesepian. Mereka berjalan bersama leluhur, tapi dari sisi dunia nyata, tampak sendirian. Perlindungan yang tak terlihat ini indah, tapi juga berat. Karena meski selamat dari banyak bahaya, Wage jarang bisa merasa lepas sepenuhnya. Seakan-akan hidup mereka adalah titipan, bukan milik sendiri. Seperti pepatah Jawa berkata, sing dijaga kudu eling, aja nganti lali. Barang siapa dijaga, harus selalu ingat, jangan sampai lupa. 3. Jalan hidup yang berliku. Jika kita amati, banyak orang Wage yang hidupnya terasa penuh belokan. Apa yang direncanakan seringkali tidak berjalan mulus. Apa yang diinginkan, jarang sekali datang tepat waktu. Seolah-olah jalan yang mereka lalui tidak pernah lurus. Selalu ada tikungan, tanjakan, bahkan kadang jalan buntu yang memaksa mereka berputar kembali. Contohnya, ada seorang Wage yang sejak muda bercita-cita menjadi guru. Ia sudah menempuh pendidikan, sudah berusaha keras, namun takdir membawanya menjadi pedagang. Anehnya, justru lewat berdagang itu ia menemukan rezeki dan jalan hidup yang lebih lapang. Ada pula Wage yang ingin menikah dengan kekasihnya, namun gagal di tengah jalan. Ia patah hati, tapi akhirnya bertemu dengan pasangan lain yang ternyata lebih cocok untuk perjalanan hidupnya. Inilah yang disebut sesepuh Jawa dengan pepatah. Dalane serong, nanging tekan panggonan sing trep. Jalannya memang miring, tapi sampai di tempat yang tepat. Hidup Wage sering seperti sungai berkelok. Dari jauh tampak berputar-putar, seolah tidak pernah sampai tujuan. Tapi sebenarnya, alirannya selalu menuju ke laut. Begitulah takdir Wage. Meski jalannya panjang dan berliku, akhirnya tetap mengantarkan mereka ke tempat yang sudah digariskan. Namun,
perjalanan berliku ini tidak mudah dijalani. Seringkali Wage merasa lelah, kecewa, bahkan putus asa. Mereka bertanya dalam hati, kenapa hidupku tidak bisa semulus orang lain? Kenapa jalanku selalu berbelit? Pertanyaan itu menimbulkan kegelisahan, membuat mereka merasa hidupnya berbeda, bahkan terasing. Yang membuat semakin berat, orang lain tidak selalu memahami penderitaan itu. Teman, keluarga, bahkan pasangan bisa saja menilai Wage sebagai orang yang tidak konsisten atau salah langkah. Padahal, sesungguhnya Wage hanya mengikuti arus hidup yang memang tidak lurus. Akibatnya, Wage sering menanggung luka batin sendirian, merasa tidak ada yang benar-benar mengerti jalan hidupnya. Tetapi, justru disitulah rahasia kekuatan Wage. Jalan berliku membuat mereka lebih sabar, lebih tangguh, dan lebih bijaksana. Mereka belajar bahwa hidup bukan soal cepat sampai, melainkan soal bagaimana bertahan dalam perjalanan. Mereka tahu bahwa kesulitan hanyalah belokan, bukan akhir. Ada kisah yang sering diceritakan oleh para pini sepuh. Seorang Wage berkali-kali gagal dalam usahanya. Ia mencoba berdagang, rugi. Ia mencoba bertani, gagal panen. Ia bahkan sempat ditipu orang yang dianggap sahabat. Namun, karena terus ditempa, ia menjadi lebih teliti, lebih waspada, dan lebih kuat. Hingga akhirnya, di usia matang, ia menemukan jalan usaha yang benar-benar cocok. Hidupnya berliku, tapi belokan-belokan itu justru membuatnya lebih siap menghadapi kesuksesan. Sesungguhnya, jalan berliku Wage adalah cara leluhur mendidik mereka. Leluhur tidak ingin Wage terlena dalam kenyamanan. Mereka ingin Wage belajar arti sabar, ikhlas, dan pasrah. Dengan begitu, Wage bisa menjadi pribadi yang kuat bukan hanya di dunia, tapi juga dalam batin. Namun, ada satu hal yang perlu diingat. Jalan berliku membuat Wage sering merasa sendirian. Tidak banyak orang yang bisa menemani sampai akhir, karena tidak semua sanggup bertahan di jalan yang panjang dan melelahkan. Wage akhirnya berjalan sendiri, ditemani oleh kekuatan batinnya, dan oleh perlindungan leluhur yang tidak pernah tampak oleh mata. Seperti pepatah Jawa, sing sabar lan rimo, bakal tekan pungkasan sing mulyo. Barang siapa sabar dan ikhlas, akan sampai pada akhir yang mulia. 4. Kesepian di tengah keramaian. Kesepian adalah takdir yang kerap melekat pada mereka yang lahir di weton Wage. Anehnya, kesepian itu tidak selalu hadir karena benar-benar sendiri, tapi sering muncul justru ketika mereka sedang dikelilingi banyak orang. Inilah yang membuat Wage tampak seperti pribadi yang hidup di dua dunia. Satu kaki berpijak di keramaian, kaki lain terbenam dalam sunyi. Seringkali, Wage bisa hadir dalam sebuah pesta, tertawa bersama teman, bahkan menjadi pusat perhatian karena tutur katanya yang halus atau sikapnya yang dewasa. Namun begitu acara usai dan mereka pulang, ada hampa yang kembali menyergap. Suara tawa yang ramai tadi seakan tidak meninggalkan bekas dalam hati mereka. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang semakin dalam. Mengapa bisa begitu? Karena Wage memiliki batin yang senantiasa terhubung dengan dunia lain, dunia leluhur, dunia rasa, dunia yang lebih halus dibanding sekadar hiruk-pikuk manusia. Saat orang lain sibuk dengan urusan duniawi, Wage seringkali justru tenggelam dalam pertanyaan-pertanyaan batin. Untuk apa semua ini? Apa makna dari hidup yang sedang kujalani? Apa ada yang salah dengan jalanku? Pertanyaan semacam itu membuat Wage tidak pernah benar-benar larut dalam keramaian. Kesepian ini menjadi paradoks. Di satu sisi, Wage kuat, dihormati, bahkan sering diandalkan. Tapi di sisi lain, mereka merasa tidak ada yang benar-benar memahami isi hatinya. Saat mereka mencoba menceritakan kegelisahan, orang lain justru menanggapi dengan enteng. Akhirnya Wage belajar untuk diam, menyimpan semua keresahan sendiri. Mereka tersenyum di luar, tapi hatinya penuh riak yang tidak terlihat. Kondisi ini semakin diperkuat oleh sifat Wage yang jarang mau bergantung pada orang lain. Mereka terbiasa mengandalkan dirinya sendiri, terbiasa menanggung beban tanpa banyak bicara. Hasilnya, orang sekitar menganggap Wage tegar dan tidak membutuhkan dukungan. Padahal, dalam diamnya, Wage sering menangis pada malam-malam sepi, hanya ditemani doa yang lirih kepada leluhur dan Gusti Kang Murbeng Dumadi. Sesepuh sering berkata, sing sepi iku sejatine cedak marang pepadhang. Orang yang sering hidup dalam kesepian, sejatinya lebih dekat dengan cahaya batin.
Mungkin inilah sebabnya Wage selalu ditempatkan dalam kesendirian. Karena lewat sunyi itulah mereka ditempa, dipaksa untuk lebih eling, ingat, dan waspada. Ada kisah tentang seorang Wage yang hidup di perantauan. Ia punya banyak teman, banyak relasi, bahkan kehidupannya tampak sukses. Namun setiap kali malam tiba, ia selalu merasa kosong. Suatu ketika ia bermimpi didatangi sosok leluhur yang berkata, "Kowe ora tau piyambakan, nanging kowe kudu ngerti rasa sepi kanggo ngerti rasa urip. Engkau tidak pernah sendirian, tapi engkau harus mengerti rasa sepi agar mengerti rasa hidup." Sejak saat itu, Wage tersebut mulai menerima kesendiriannya sebagai bagian dari perjalanan spiritual, bukan sekadar kutukan. Kesepian Wage sejatinya bukan kelemahan, melainkan jalan untuk mendekat pada kesadaran yang lebih tinggi. Sunyi yang mereka rasakan adalah ruang untuk bercermin, tempat di mana mereka bisa mendengar suara hati tanpa gangguan. Karena itulah, banyak orang Wage yang pada akhirnya menemukan kebijaksanaan, meski lewat jalan yang penuh luka. Seperti pepatah Jawa, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Jangan sibuk mengejar pamrih pribadi, tapi sibuklah berkarya. Dalam kesepian, Wage justru melahirkan karya dan keteguhan. Maka, jangan heran bila Wage sering terlihat kuat di hadapan dunia, tapi hatinya penuh sepi. Sunyi itu bukan tanpa makna. Ia adalah ruang yang disiapkan leluhur agar Wage bisa menemukan dirinya sendiri. 5. Tugas spiritual yang belum tuntas. Dalam pandangan kejawen, setiap manusia lahir membawa bekal, sekaligus beban. Ada doa yang diwariskan, ada janji yang belum ditepati, bahkan ada tirakat leluhur yang terputus oleh ajal. Semua itu tidak hilang begitu saja, tetapi seringkali berpindah menjadi tanggung jawab anak cucu. Dan di antara banyak weton, Wage adalah salah satu yang paling sering dipilih sebagai penerus tugas batin yang belum selesai. Itulah mengapa orang Wage jarang bisa hidup sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Ada saja tarikan gaib yang membuat mereka harus kembali pada keluarga, pada tanah leluhur, atau pada tradisi yang sudah lama ditinggalkan. Kadang mereka ingin pergi jauh, mengejar kebebasan, tapi ada saja yang membuat mereka pulang. Kadang mereka ingin fokus pada diri sendiri, tapi selalu ada tanggung jawab yang menuntut mereka untuk mengalah. Banyak cerita dari orang Wage yang merasakan hal ini. Misalnya, ada seorang Wage yang berulang kali gagal merantau. Setiap kali mencoba, selalu ada halangan, sakit, kehilangan uang, atau tiba-tiba ada keluarga yang membutuhkan pertolongannya. Hingga akhirnya ia sadar, tugasnya memang bukan untuk mengejar kehidupan di luar sana, tapi menjaga rumah peninggalan leluhurnya agar tidak hilang. Ada pula Wage yang hidupnya dipenuhi penderitaan. Namun belakangan ia sadar, penderitaan itu justru mengajarinya untuk berdoa, untuk mendekat pada Gusti, dan untuk menjadi pengingat bagi saudara-saudaranya. Melalui dirinya, keluarga belajar arti kesabaran dan keikhlasan. Seakan-akan leluhur menitipkan pesan lewat Wage, bahwa setiap derita ada maknanya, dan setiap luka bisa melahirkan doa. Sesepuh Jawa sering berkata, "Wong Wage kuing gawa janji sing durung rampung." Orang Wage membawa janji yang belum selesai. Janji ini bisa bermacam-macam wujudnya. Ada Wage yang harus menjaga silsilah keluarga, agar tidak hilang di telan zaman. Ada Wage yang dituntut untuk merawat pusaka, benda-benda warisan yang penuh makna. Ada pula Wage yang dipanggil untuk melanjutkan laku spiritual, entah lewat doa, tirakat, atau sekadar menjaga nilai-nilai luhur dalam keluarga. Karena tugas ini, Wage sering merasa hidupnya berat. Mereka ingin bebas, tapi selalu ada yang mengikat. Mereka ingin tenang, tapi hati selalu resah. Gelisah itu bukan tanpa alasan. Itulah tanda bahwa ada sesuatu yang menunggu untuk diselesaikan. Dan selama tugas spiritual itu belum dijalankan, Wage jarang bisa menemukan ketenangan sejati. Mereka bisa kaya, bisa terkenal, bisa bahagia sesaat, tapi tetap saja ada kekosongan di hati. Ketenangan baru benar-benar datang ketika Wage menyadari perannya, menerima tanggung jawabnya, dan menjalankan tugas leluhur dengan ikhlas. Mungkin inilah sebabnya Wage sering merasa sendirian. Karena tidak semua orang mengerti panggilan batin itu. Tidak semua orang paham mengapa Wage rela berkorban, mengapa Wage mau menanggung beban yang tidak terlihat. Tapi sesungguhnya, kesendirian itu adalah jalan yang harus ditempuh agar tugas spiritual bisa tuntas. Seperti pepatah Jawa berkata, "Sing gelem lakoni, bakal nemokake katentreman."
barang siapa mau menjalani, ia akan menemukan ketenangan. Maka, untuk panjenengan yang lahir di weton Wage, jangan merasa kesendirianmu sia-sia. Itu adalah jalan yang sudah digariskan. Mungkin memang berat, tapi justru lewat kesunyian itu, engkau sedang menunaikan janji leluhur yang belum selesai. Dan ketika tugas itu rampung, engkau akan menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia manapun. Saudaraku, setelah kita menelusuri jejak batin orang Wage, kita menyadari bahwa mereka memang bukan jiwa biasa. Wage lahir dengan kekuatan besar, daya tahan yang luar biasa, batin yang teguh, dan perlindungan gaib dari para leluhur. Namun, semua kekuatan itu datang bersama satu konsekuensi, kesepian. Hidup Wage tidak lurus, jalannya penuh liku. Rezekinya mengalir tapi jarang menetap. Mereka kuat menanggung beban, tapi jarang punya bahu untuk bersandar. Mereka ditemani leluhur, namun dari sisi dunia nyata sering tampak berjalan sendirian. Inilah paradoks Wage, kuat tapi sepi, dilindungi tapi terikat, dihormati tapi jarang dimengerti. Namun justru dari situlah Wage menemukan makna hidupnya. Kesendirian yang mereka jalani adalah jalan untuk memahami diri, untuk menuntaskan janji leluhur, dan untuk menemukan ketenangan sejati. Jadi, jangan pernah memandang Wage sebagai weton yang malang. Mereka bukan kutukan, melainkan utusan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang ditempa lewat sepi, agar bisa menjadi cahaya bagi yang lain. Seperti pepatah Jawa berkata, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Jangan sibuk mengejar pamrih pribadi, tapi sibuklah berkarya. Dan juga wejangan lain. Sing eling lan waspada, bakal selamat. Barang siapa ingat dan waspada, akan selamat. Untuk panjenengan yang lahir di Wage, terimalah kesepianmu bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai jalan menuju kebijaksanaan. Ingatlah, engkau tidak benar-benar sendirian. Leluhur menjagamu, semesta menuntunmu, dan doa kita bersama akan selalu menguatkanmu. Jika panjenengan merasa terhubung dengan cerita ini, tuliskan di komentar. Tangan menunjuk kanan, aku kuat meski sendiri. Aku nrimo lan rahayu. Sebagai doa agar kesendirianmu berubah menjadi sumber kekuatan. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Bagikan pengalaman panjenengan. Apakah pernah merasa dilindungi, tapi juga kesepian? Mari berbagi, agar setiap Wage tahu bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Rahayu, rahayu, rahayu.